Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, pada Pemilu Cerdas kali ini, kita telah bersama dengan Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI. Apa kabar Pak Doli? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih loh Pak, di sela-sela kesibukannya ini mau datang ke studio Voice of Indonesia. Ini masih suka bolak-balik ke IKN Nusantara karena kan sempat ini juga ya sebagai ketua pansus dari RUU IKN. Ini nggak nggak bolak-balik ya. Udah selesai kemarin kita buat undang-undangnya 2 kali lah saya baru ke sana lihat. 2 kali ke sana. Oke. Gimana Pak di sana, boleh diceritakan sedikit nih? Sejauh ini menurut saya setelah tersusunnya undang-undang, diterbitkannya undang-undang tentang Ibu Kota Negara Nusantara itu, proses pembangunan di sana sudah mulai jalan ya. Ada pembebasan lahan, terus kemudian kan kita sama-sama tahu udah ada dibangun semacam spot titik nol gitu ya. Okay. Itu yang menjadi orang datang sana jadi tempat wisata. Oke, Ya. ini nggak sabar RRI juga siapa tahu kebagian pindah ke IKN Nusantara ya. Oh iya, siap-siap aja semua Siap-siap kita untuk aja. pindah ke sana. Oke, tapi kita nggak mau ngomongin IKN, kita mau berbicara di tahun 2024 menjadi tahun yang istimewa bagi Indonesia, penyelenggaraan pemilu, dan ini tentunya menjadi makna yang penting bagi masyarakat Indonesia. Untuk di tahun 2024 ini, apa yang harus kita maknai kembali terkait dengan pemilu ini, Pak? Pertama, kita harus memahami dan terus memberikan kesadaran kepada masyarakat ya bahwa pemilu itu adalah sebuah vehicle ya, sebuah kendaraan, sebuah media ya, untuk mengantarkan kita kepada situasi yang lebih baik, situasi yang lebih maju gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau bicara tentang perubahan-perubahan, pembaharuan-pembaharuan tentang masa depan Indonesia, itu mesti dengan melalui pemilu. Karena kita udah sepakat bahwa itu adalah mekanisme kita untuk mengevaluasi secara perodik. Kita udah sepakat 5 tahun sekali kita akan mengevaluasi perjalanan bangsa kita dari seluruh aspek kehidupan, termasuk kemajuannya. Kita evaluasi program-programnya, kita evaluasi siapa yang menjalankan program itu, ya khususnya maksud saya pemerintah, kan kira-kira begitu. Nah sehingga di situ kita punya kesempatan untuk apakah program yang selama dijalankan oleh seseorang, katakanlah presiden atau juga termasuk lembaga-lembaga yang terlibat ya, DPR, lembaga negara yang lain, ya, eksekutif, yudikatif dan legislatif itu, apakah mereka dianggap berhasil atau tidak. Nah kalau tidak berhasil ya kita cari yang lain. Nah, kalau misalnya belum berhasil kita teruskan. Walaupun dalam undang-undang kita dibatasi untuk presiden itu maksimal 2 periode kan kira gitu. Nah, jadi pemilu itu sangat penting buat Indonesia, buat kita semua. Oke. Ini menjadi satu titik yang seharusnya kita tunggu-tunggu. Ya, jadi tunggu-tunggu itu dalam banyak perspektif ya. Kalau ada yang merasa bahwa udah nggak, misalnya udah nggak benar nih misalnya situasi sekarang ya tunggu 5 tahun, tunggu pemilu. Nah, atau kemudian kita harus lebih maju lagi nih ya, harus memperbaiki diri. Nah, itu ada waktu tunggunya gitu. Jadi kita tahu kapan misalnya kita harus melakukan persiapan untuk menghadapi masa depan yang akan datang. Itu pemilu gitu. Oke. Baik. Tapi untuk di 2024 ini apa sih yang menjadi concern dari Komisi 2, Pak? Ya, tentu pertama karena memang sudah ditetapkan dalam undang-undang, kita pemilunya 5 tahun sekali dan pemilu terakhir itu tahun 2019, maka tahun 2024 ini adalah pemilu yang terdekat kita akan laksanakan. Nah, kami di Komisi 2 ini kan punya mitra-mitra kerja, ada 16 mitra kerja. Nah, 3 di antara 16 itu adalah lembaga penyelenggara pemilu. Dan bersama dengan pemerintah, mitra kami yang secara intensif membicarakan persiapan pemilu ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Nah, concern kami adalah memastikan ya bahwa penyelenggara pemilu itu betul-betul bisa mempersiapkan pemilu secara baik. Dan tentu kita berharap lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.
Nah, di dalam undang-undang juga diatur bahwa persiapan formal, persiapan resminya itu dimulai dari 20 bulan sebelum hari pencoblosan. Nah, hari pencoblosan sudah kita tetapkan untuk pemilu legislatif dan pilpres itu tanggal 14 Februari. Artinya dihitung mundur itu 14 Juni 2021 kemarin. Nah, itu kick off-nya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah 8 bulan berjalan, ya, berjalan dengan baik. Jadi KPU itu membuat selama 20 bulan ini dibagi dengan beberapa tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan itu juga kemudian ditopang oleh peraturan-peraturan atau regulasi yang lebih teknis, peraturan KPU dan segala macam. Ditambah juga dengan kita punya 3 kan institusi penyelenggaraan pemilu. Ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, Bawaslu juga sejak awal sudah mempersiapkan untuk bisa semua tahapan ini diawasi, bisa berjalan dengan baik. Nah, sekali lagi, concern Komisi 2 adalah memastikan semua persiapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan kita semua termasuk juga pemerintah itu berjalan dengan baik dan pemilu tahun 2024 itu bisa terselenggara dengan lancar, sukses dan memenuhi prinsip-prinsip tadi itu, luber dan jurdil. Oke, dan selama 8 bulan berjalan ini sudah berjalan dengan baik ya dalam monitor dari Komisi 2? Ya, alhamdulillah. Jadi kan ini kan tanggal 20 Februari. 14 Februari yang lalu kan persis 1 tahun. Artinya 12 bulan lagi. 8 bulan sebelumnya kita dilewatin kan, 20 kurang 12, 8 bulan. Jadi untuk sampai ke 14 Februari 2023 kemarin itu tentu perjalanan yang cukup panjang juga selama 8 bulan. Dan sejauh ini kami menilai persiapan dilakukan oleh KPU, Bawaslu, kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, didukung penuh oleh pemerintah termasuk dengan DPR. Selama 8 bulan terakhir itu berjalan dengan baik. Oke, dan mungkin yang agak berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya ya Pak, ini mungkin karena pengalaman di tahun 2019 ya Pak, yang mana ada beberapa insiden-insiden ya di KPPS. Dan apakah ini juga adanya satu kebijakan terkait perlindungan untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara ini untuk mengurangi hal-hal tersebut bisa terulang kembali atau ada hal lain? Memang juga perlu dijelaskan pemilu tahun 2024 itu berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya, selama ini kan kita punya 3 jenis pemilu, Pilpres, Pileg, dan Pilkada, pemilihan kepala daerah. Nah, kalau selama ini itu dilaksanakan secara terurai, ya, misalnya dulu pernah di tahun 2009 antara Pileg dan Pilpres itu berbeda harinya. Tapi sejak tahun 2014 itu sama, ya. Hari pencoblosan Pilpres dan Pileg itu satu hari yang sama. Nah, pemilihan kepala daerah juga selama ini terbagi juga dibagi 3 termin, ya. Ada tahap termin pertama itu sejak tahun 2015, ya. Itu ada di 270 daerah pada saat itu. Tahun 2017 ada di 101 daerah. Kemudian di tahun 2018 itu ada 171 daerah. Nah, itu dan itu mengulang. Yang 2015 diulang tahun 2020. Tapi dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2010 itu ditegaskan bahwa pilkada serentak setelah tahun 2020 itu dilakukan serentak secara seluruhan. Tidak lagi dibagi 3 termin. Tapi dilaksanakan di 514 kabupaten kota dan sekarang sudah menjadi 37 di provinsi, itu di tahun yang sama di 2004. Nah, ini yang membuat berbeda. Nah, apalagi kalau tadi konteks pertanyaannya kesiapan penyelenggara pemilu, teman-teman penyelenggara pemilu ini memang mempunyai beban kerja yang lebih berat dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, padahal 2019 kemarin itu kan sudah beban kerja segitu, korbannya banyak, ada 839 yang meninggal gitu. Nah, oleh karena itu memang harus dipersiapkan sedemikian rupa. Nah, salah satu persiapannya adalah khusus untuk penyelenggara pemilu, ya. Kita sudah pesan kepada KPU maupun Bawaslu
dalam proses rekrutmennya itu memang harus teliti betul, harus detail, harus direkrut penyelenggara-penyelenggara pemilu yang bukan hanya sekedar bisa memahami tentang kepemiluan gitu ya, sampai tingkat bawah. Yang paling rawan nih kan tingkat bawah nih, yang paling banyak korban di tingkat TPS, desa kelurahan gitu, kecamatan, kan itu yang rawan. Nah, mereka juga harus dibekali dengan kesiapan mental dan fisik gitu. Jadi misalnya dan alhamdulillah sudah diterapkan. Jadi kalau dulu itu tidak ada batasan umur. Nah, sekarang sudah dibatasi, ada umurnya ya. Jadi ini bukan karena nggak boleh yang sudah umur di atas 50 atau 55 nggak boleh lagi, tapi ini justru untuk melindungi ya, karena pekerjaannya bebannya berat. Yang kedua harus juga dilihat track record kesehatannya. Jadi kalau dulu main terima-terima aja ya, nggak dilihat apakah mereka punya komorbid ya, penyakit bawaan dan segala macam gitu ya. Nah, sekarang udah dilihat. Nah, mudah-mudahan dengan seleksi yang ditambahkan kriteria itu ini membuat teman-teman penyelenggara pemilu lebih siap dan mudah-mudahan kita berharap tidak ada korban lagi. Nah, yang terakhir berkaitan dengan itu, kami sedang mengupayakan ya, mereka memang setidaknya ada jaminan ya, asuransi ya. Ini yang sekarang kita lagi bicarakan dengan pemerintah, modelnya seperti apa ya, sehingga kan mereka itu kalau kerja dengan semangat saja, itu yang terjadi 2019, semangat, ternyata mereka nggak ngukur diri mereka korban, dan setelah jadi korban ya tidak ada yang tidak ada yang bisa berbuat lebih lanjut. Nah, ya keluarganya mendapat santunan seadanya dan segala macam gitu. Nah, tapi kalau nanti kita tambahkan juga dengan asuransi, mereka kan juga tambah semangat mudah-mudahan, karena mereka sudah merasa lebih secure ya, lebih ada garansi gitu loh, bahwa saya bekerja ini toh kalau ada apa-apa sudah ada perlindungan, kira-kira gitu. Nah, ini yang sekarang kita sedang upayakan supaya mereka bekerja dengan semangat dan juga sekaligus nyaman, karena memang mereka ada yang merasa dilindungi gitu. Ada melindungi mereka. Nggak tahu, makanya itu yang kita mau cari bentuknya, apakah kerjasama dengan lembaga asuransi pemerintah seperti BPJS atau seperti apa gitu. Itu nanti yang sekarang sedang kita bicarakan. Oke, baik. Nah, ini kalau di masyarakat sendiri sudah mulai ramai ya, kalau di sosial media juga sudah banyak memberitakan, sudah mulai terlihat lah ya semangatnya. Kalau Komisi 2 sendiri bagaimana menilai animo masyarakat, Pak, dalam menghadapi pemilu mendatang? Ya, alhamdulillah sejauh ini termasuk yang kita anggap 8 bulan itu sukses, karena kita kan mendorong setiap saat pada penyelenggara pemilu, juga termasuk pemerintah, termasuk juga kawan-kawan DPR yang setiap hari atau setiap saat berkomunikasi dengan konstituennya masing-masing. Ini kan menyampaikan bahwa kita akan ada pemilu yang kita harus mempersiapkan diri. So far sih demamnya sudah mulai kelihatan ya, artinya masyarakat sudah mulai membicarakan tentang pemilu ini. Nah, juga mungkin ditambah oleh teman-teman lembaga survei kan, yang setiap waktu secara periodik kan mereka juga melakukan survei. Nah, itu kan pasti mereka berinteraksi dengan masyarakat kan. Jadi masyarakat kan tahu ini ngapain ditanya gitu, untuk apa. Nah, secara otomatis itu juga membantu sebetulnya bahwa mereka ini sudah sebagian besar well informed bahwa kita akan menghadapi pemilu tahun 2024. Nah, yang mungkin belum banyak tahu adalah bahwa ada memang perubahan-perubahan ya. Tadi misalnya 3 jenis pemilu jadi 1. Kemudian sekarang jumlah partai politiknya bahwa yang 2019 partai politik nasional yang ikut sebagai kontestan ada 16, sekarang ada 18 gitu ya. Terus kemudian nanti kan ada perubahan jumlah daerah pemilihan, jumlah pemilih per 1 TPS berapa gitu. Nah, ini yang
ya. Nah, nanti mungkin perlu ada sosialisasi lebih detail lagi. Oke, baik. Nah, di beberapa KBRI dan juga PPLN ini sudah melakukan pelantikan ya Pak ya, dan yang menjadi tantangan bagi yang ada di luar negeri itu adalah meningkatkan apa ya, keinginan masyarakat diaspora, ataupun juga ada berbagai persoalan-persoalan yang mungkin berbeda dari di dalam negeri seperti misalkan PMI ilegal yang kesulitan terdata, kemudian juga menyebabkan mereka kehilangan hak pilihnya. Nah, itu untuk menyikapi hal-hal yang berbeda mungkin sudah ada antisipasi atau mungkin hal-hal yang bisa diberikan kepada PU. Iya, eh, salah satu isu yang sering mengemuka dalam persiapan pemilu itu adalah soal DPT, ya. Bukan hanya di luar negeri, tapi juga di dalam negeri. Nah, sekarang di masa-masanya nih, sekarang memang masa-masanya KPU untuk melakukan coklit namanya, pencocokan dan penelitian DPT, ya. Nah, ini juga sebetulnya masih menjadi PR besar kita. Saya sering mengatakan bahwa sesungguhnya DPT ini tidak akan jadi persoalan kalau ya kita ini punya database kependudukan yang valid dan sistematis, ya, dibangun dengan sistem yang baik gitu. Nah, kita harus mengakui bahwa sebetulnya kan masalah data kependudukan kita ini belum sempurna betul, ya. Jangankan di luar negeri, kita masih bisa menemukan di Indonesia ini yang KTP-nya ganda gitu ya. Terus kemudian selalu kan jadi isu orang yang sudah meninggal ternyata masih terdaftar dalam pemilih gitu. Orang yang udah pindah di daerah itu masih tercatat, sementara orang yang baru datang nggak terdata gitu. Itu selalu menjadi isu. Nah, termasuk di luar negeri. Nah, kalau di luar negeri mungkin isunya lebih meluas lagi. Satu tadi misalnya soal database. Yang kedua apa tadi? Ya siapa yang terlibat untuk menangani itu? Kan selama ini kan sebagian besar oleh teman-teman di KBRI, ya, atau volunteers atau relawan apa namanya, orang-orang yang sekolah atau bekerja di sana untuk ini. Nah, itu kan juga kadang-kadang yang namanya relawan itu belum tentu bisa bekerja secara maksimal kan untuk mendekati, meyakinkan dan segala macam gitu. Jadi yang pertama soal isu data kependudukan atau DPT, daftar pemilih tetap luar dan dalam negeri, itu harus menjadi perhatian serius, dan itu kami ingatkan terus ke KPU supaya ini bisa diupdate terus selama memang kita belum punya data kependudukan yang tadi yang valid dan di manage dengan sistem yang terbaik. Nah, khusus untuk luar negeri ya memang harus ada effort yang luar biasa dari KBRI kita, ya, untuk bisa membantu membentuk perangkat-perangkat yang memang mampu bisa menjangkau masyarakat untuk memberikan informasi. Nah, challenge-nya itu kan adalah setiap pemilu soal partisipasi. Ya, partisipasi. Ya, partisipasi masyarakat. Jadi semakin tinggi partisipasi itu semakin baik, semakin legitimate pemilu itu. Nah, kalau lihat selama ini trennya memang dari pemilu ke pemilu partisipasi pemilih kita makin tinggi. Terbukti kemarin kita dicatat sebagai yang melaksanakan pemilu berhasil di masa COVID. Pilkada 2020 kemarin di 271 daerah itu kan berhasil. Walaupun itu di awal-awal masa COVID. Ya, tapi tingkat partisipasinya 83% sekian. Nah, itu menjadi modal kita ya untuk juga melanjutkan success story dari Pilkada 2020 itu harus dilanjutkan di pemilu tahun 2024. Oke, gitu. Baik. Ini seru banget ngobrol sama Pak Doli karena keterbatasan waktu, jadi kita harus menyudahi. Tapi mungkin boleh terakhir Pak closing statement untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu, yang mana ini kan bukan hanya jadi tugasnya pemerintah ataupun KPU dan lain-lain, tapi ini menjadi tugas dan kewajiban kita bersama. Dan tentunya berkaca dari yang lalu ya Pak ya, tentunya kita tidak ingin ada disparitas lagi ya Pak ya. Di tahun 2024 ini mungkin terakhir pesan-pesannya. Ya, yang pertama itu yang saya katakan tadi, karena kita harus menganggap pemilu ini penting dan menjadi kebutuhan kita untuk menatap masa depan, maka kita harus
mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau saya katakan tadi ini kendaraan kita untuk mencapai situasi yang lebih baik lagi, yang lebih maju lagi, maka harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan apa? Yang pertama adalah kita akan menjadi orang yang baik di dalam pemilu ini kalau kita datang ini kepada masyarakat. Kalau kita terlibat, berpartisipasi penuh, ya. Kita, jadi ini bicara tentang nasib kita, ya. Kalau kita bicara tentang nasib kita, tentu nasib kita itu kita yang menentukan, bukan orang lain, ya. Jadi jangan serahkan sesuatu yang menentukan nasib dan masa depan kita kepada orang lain. Kita yang menentukan. Orang per orang masyarakat Indonesia yang terdaftar itulah yang menentukan nasib kita masing-masing dan itu nasib bangsa kita. Nah, yang kedua, kebaikan yang kedua kita sebut baik adalah selain kita ikut datang langsung ke TPS memberikan hak suara kita, ya mari kita jaga walaupun ini kompetisi, ya. Makanya kenapa disebut pemilu itu pesta demokrasi? Karena memang kita ya kalau kita mau menghadapi situasi yang lebih baik, tentu kan kita harus senang-senang saja, nggak usah ribut-ribut gitu. Ya dalam pesta kita juga harus happy-happy gitu. Walaupun itu sekali lagi ada kompetisi. Nah, jangan sampai kompetisi itu membuat ketidakbaikan buat kita, keburukan gitu. Nah, apa itu? Jangan sampai gara-gara kita memilih satu orang atau 2 orang, 3 orang, kita ribut sesama kita gitu. Itu akan kontraproduktif, ya. Jadi nah, misalnya contoh kayak kemarin 2019, ya. Terjadi pembelahan, ada disparitas gitu. Antara disebut sajalah yang sekarang sering didengang-dengungkan itu kampret sama kecebong gitu, ya. Padahal sebetulnya yang kemarin membuat kita terbelah kan kita waktu itu kena ada 2 pasangan, ya, Pak Jokowi sama Pak Ma'ruf Amin dengan Pak Prabowo sama Pak Sandiaga Uno. Nah, 4-empatnya ini udah satu tempat sekarang. Satu jadi presiden, satu jadi wakil presiden, 2 jadi menteri. Dan mereka sudah tiap hari rapat, tiap hari ketawa segala macam gitu, ya, bersalaman setiap hari. Loh, kok kita di bawahnya ngapain gitu loh. Long di atasnya udah ketawa-ketawa, udah salaman, udah satu rumah bersama mereka ngurusin negara kita, ngurusin pemerintah. Nah, kita ngapain ribut-ribut di bawah gitu. Nah, oleh karena itu ya ini kita jadikan semacam game saja, ya. Kalau di dalam politik, political game gitu. Ya habis game permainan selesai, ya selesai sudah. Ada yang menang, ada yang kalah gitu, ya. Tapi siapapun yang menang itu kan untuk Indonesia, untuk kemudian bangsa dan negara. Nah, kalau kemudian nanti kita selama 5 tahun ini merasa kurang puas, ada 5 tahun berikutnya. Kalau 2019 kita kurang puas, ini udah lagi nih, ada 24. Dan kita jangan ulangi lagi keterbelahan itu, karena keterbelahan itu kontraproduktif terhadap proses pembangunan kita, dan itu menyakiti diri kita sendiri. Betul. Ya kan? Untuk apa kita ribut dengan saudara kita, tetangga kita, buat sesuatu yang diantara mereka juga nggak ada apa-apa gitu. Itu kan jadi lucu gitu. Jadi kita, itu yang saya kira pesan penting. Yang terakhir buat penyelenggara pemilu, ya jadilah penyelenggara pemilu yang betul-betul pertama yang berintegritas, ya, yang mereka bekerja secara imparsial, ya, independen gitu, ya, kemudian mandiri, ya, profesional, tidak tergoda dengan hal-hal lain di luar kepentingan suksesnya pemilu, ya, kira-kira begitu, dari tingkat pusat sampai tingkat ke TPS. Nah, dengan seperti itu bahwa nanti akan penyelenggaraan pemilu ini akan bisa jalan dengan baik. Oke, baik. Mendengar itu tadi Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.